Apa kabar nih teman-teman? Udah lama kita nggak ngobrol santai bareng nih. Baik baik. Alhamdulillah, baik Dav. Kali ini pengen ngobrol santai bareng materinya tentang life plan ya? Oh Iya, iya, benar banget. ada 4 materi nih. Jadi nih, sebelum kita ngebahas life plan, kita harus tahu dulu nih apa bedanya life purpose, life goals, sama life plan. Jadi, yang pertama ini life purpose itu syaratnya ada suatu problem, kemudian kita ingin mendedikasikan diri kita untuk menyelesaikan masalah itu sepanjang kita. Kalau life goals itu ada target-target yang ingin kita capai dalam kurun waktu tertentu nih. Sedangkan kalau life plan itu seni yang kita dapat gunakan untuk mencapai life goals-nya, gengs. Sebenarnya life plan itu penting nggak sih? Jawabannya pasti dong, penting banget. Kenapa penting? Karena dengan adanya life plan, setidaknya membantu kita untuk mempersiapkan alternatif lain dan meminimalisir kegagalan. Kalau misalkan kita udah berhasil merencanakan nih, sama dengan kita akan sukses kelak. Kemudian ada kutipan terkenal dari Benjamin Franklin yang mengatakan bahwa if you fail to plan, you're planning to fail. Wah, mantap banget nggak sih? Jadi life plan itu penting banget untuk kita agar kita tahu mau kemana nih dan lebih terstruktur dengan adanya life plan, gengs. Kalau dari Dava gimana nih? Kalau menurut gua, nih kalian pasti punya sosok, mau tokoh, atau senior, atau sahabat, teman, dan lain-lain yang menurut kalian sukses. Nah, kalian tanya nih seberapa besar pengaruh life goals dan life plan dalam hidup mereka. Pasti jawaban mereka masing-masing akan berbeda. Nah, kalian bisa saring, kalian bisa cerna lagi, apakah life plan dan life goals ini berpengaruh banget nggak di mereka. Nah, ini ada kutipan dari Ustadz Salim Afilah. Bertawakal itu kewajiban kita kepada Allah telah berencana dan merealisasikan rencana itu menjadi aksi. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dulu nih. Kita harus semangat, kita harus do my best. Nah, sisanya baru kita pasrahkan kepada Allah. Nih, ini juga ada nih multitask versus single task. Mana yang paling benar? Kalau menurut gua pribadi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mau kalian multitasking, mau kalian single tasking itu konsekuensi dari diri kalian masing-masing. Mari memulai life plan. Kita bisa merancang life plan. Jika kita mengenal diri, kita serta memiliki tujuan dan target. Jika ingin memulai life plan, kalian harus mengenal dulu diri kalian itu seperti apa. Misalnya diri kalian sukanya nulis, sukanya olahraga, sukanya desain. Nah, nanti kalian kenal diri kalian, baru udah kalian rancang plan kalian. Pastikan hal-hal yang kamu lakukan dapat mengantarkanmu pada target hidupmu. Ini sekian dari gua. Mungkin ada yang bisa lanjutin, ada yang mau nambahin. Ya, jadi di life plan ini juga ada strategi, yaitu biasa dipanggil SMART. SMART itu terdiri dari spesifik, jadi rencana hidup yang kita punya itu harus spesifik. Terus measurable itu tuh dapat diukur, jadi nggak asal. Terus achievable itu harus realistis, mau raih setinggi-tingginya, cuman yang bisa kita dapatin itu apa? Nah, yang tadi aku bilang realistis juga harus, terus sama time bound, berarti ada batasan waktunya kita merencanakan tersebut. Nah, di sini life plan yang kita punya tuh harus berdasarkan apa yang kita suka, apa yang dunia butuhkan. Terus siapa tahu kalau misalkan life plan biar berguna tuh yang bisa membayar kita dan kita bisa melakukannya biar kita mahir. Menurut Milestone, yang efek itu mempunyai life plan selama per 2 tahun. Jadi misalkan 2020 sampai 2022 itu ada life plan tersendiri, terus kemudian misal udah tercapai, ada lagi 2022 sampai 2024 dan seterusnya. Kemudian ada contoh nih, misalkan kita tuh bisa mulai dengan mapping. Contohnya kita tuh mau dapat beasiswa di University of Edinburgh. Di sini kita beritahu dulu syaratnya apa. Seperti syaratnya IELTS-nya harus 7, beasiswa dari Kemenak, dan mentalitas. Kemudian kita juga harus mencari solusi biar kita mendapatkan syarat tersebut. Seperti kita ikut kursus, terus apply beasiswa sendiri, dan berani menghadapi tantangan. Jadi semuanya percaya ya bahwa setiap dalam perjuangan itu pasti akan ada tantangan. Tugas kita itu menguatkan diri sendiri, nggak putus asa, dan yakin atas ketentuannya. Seperti itu. Nah, ini biar kita konsisten terhadap rencana-rencana yang kita ingin buat. Yang pertama itu mampu menjawab kenapa dari setiap tujuan dan rencana yang telah kita buat. Terus yang kedua itu membuat to-do list. Yang ketiga, mampu bersikap tegas. It's okay to say no. Terus yang keempat, ada mampu berkomitmen dengan diri dan perencanaan yang telah dibuat. Yang kelima, evaluasi life plan secara berkala. Dan yang keenam adalah self dan time management yang baik. Nah, itu adalah tips atau seni agar konsisten di setiap rencana yang kita buat. Jadi emang sebenarnya life plan itu perlu banget nggak sih, gengs? Perlu banget. Biar hidup nggak hambar. Yap, betul. Kayaknya kita akhiri aja ya, gengs. Oke. Oke, dah. Dadah, thank you See waktunya. you.